Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bin nisyan binurihi li kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini. Amin. Iqra karir. Faslun fima yahrumu bil hadathi. Faslun satu pasal. Faslun satu pasal fima menerangkan sesuatu, fima menerangkan sesuatu yahrumu yang haram, yahrumu yang haram, bil hadathi disebabkan hadas, disebabkan hadas. Jadi sekarang kita membahas tentang apa saja perkara-perkara yang haram kita lakukan ketika kita hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Jadi kalau tidak punya wudhu atau belum mandi besar, apa saja yang haram kita lakukan? Di antaranya yahrumu haram. Yahrumu haram bil hadathi disebabkan hadas. Bil hadasi disebabkan hadas, as-salatu salat. Jadi kalau hadas tidak punya wudhu, batal wudhu, haram dia salat. Begitulah putri, santri putri, umpamanya haid, datang bulan, sebelum mandi besar diharamkan sholat. Itu ente oleh Allah diberi keringanan. Nah, kenapa sholat tidak wajib diqadha orang yang haid, yang datang bulan, tapi kalau puasa wajib diqadha karena sholat tiap hari, sedangkan puasa setahun sekali. Kalau setiap hari ya, setiap ente haid wajib diqadha, letih si yang perempuan haid 15 hari, suci 15 hari. Ketika suci wajib sholat 2 kali lipat. Makanya diberi keringanan. Ya, santri perempuan-perempuan oleh Allah beri keringanan. Tapi walaupun seorang perempuan datang haid, ya, datang haid, datang bulan, jangan dibiarkan tanpa ibadah. Masih boleh ibadah-ibadah yang lain, ya, yang tidak diharamkan. Seperti apa? Baca sholawat, berzikir, subhanallah, subhanallah. Ya, terutama sholawat, banyak kan baca sholawat. Apalagi sekarang nih kayak corona beranak ge. Ya beranak, bercucu, bercicit, kompoi. Tak habis-habis corona nih. Nah, ini PPKM ada macam-macam level. PPKM nyambung lagi sekarang. Ya, tidak boleh keluar rumah, tapi di Pontianak enggak. Yang di Jawa dengan Bali. PPKM mulai dari 7 hari. Habis 7 hari 40 hari. Habis 40 hari 100 hari. Habis itu hol setahun. Hol 2 tahun. Kayak ada aja haul ya. Nah, jadi walaupun haid masih boleh beribadah yang lain, banyak baca sholawat terutama. Apa kata Nabi Muhammad? Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asra salawat wa hatta anhu asyra ti'at
wa rafa'ahu asra darajat. Yang artinya kata Nabi Muhammad, barang siapa membaca solawat 1 kali saja. Solawat 1, solawat pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu solawat paling pendek. Kalau dia cuma baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kata Nabi Muhammad namanya solawat batra. Solawat batra itu solawat terpotong. Kenapa terpotong? Karena tidak menyebutkan keluarga Nabi, tidak menyebutkan sahabat Nabi. Selawat paling pendek yang betul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyebutkan keluarga Nabi. Tapi kalau tidak disebutkan keluarga Nabi, cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, banyak-banyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kata Nabi Muhammad namanya selawat apa tadi? Batra. Batra artinya terpotong, tidak sempurna, karena tidak disebutkan keluarga Nabi. Makanya betapa mulianya keluarga Nabi, para habaib, ipai. Ya, setiap orang baca solawat, setiap orang sholat, pahalanya dapat semua ini. Ipai dapat, Habib-habib syarifah semuanya dapat pahala. Karena kita setiap sholat wajib baca solawat. Tidak baca solawat tidak sah sholat. Ya, tasyahud terakhir tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua orang Islam sedunia, miliaran jumlah orang Islam sedunia, semuanya sholat baca sholawat. Wajib disebutkan sholawat untuk Nabi dan disebutkan juga sholawat untuk keluarga Nabi. Bayangkan sholat 5 kali. 5 kali sholat orang Islam dikalikan berapa miliar. Itu semua cucu-cucu Nabi, mulai yang dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu dapat pahalanya. Makanya betapa mulianya para habaib, para syarifah. Cuma sekarang ini banyak orang berani kurang ajar ke habaib, ke syarifah. Contohnya orang kurang ajar kepada Habib Rizik kurang ajar, zalim. Sebenarnya Habib Rizik udah bisa bebas tanggal 8 kemarin. Sekarang tanggal 10. Hari apa nih? Rabu. Hari Senin kemarin sebenarnya Habib Rizik udah boleh keluar, tapi diundur, ditambah lagi 30 hari. Ini zalim. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Ala man adana sabi wa dawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang artinya dengarkan, ketahuilah kata Nabi Muhammad, barang siapa yang kurang ajar, zalim kepada keturunanku, pada cucuku, para habaib syarifah, faqad adani kata Nabi, sama saja dia kurang ajar kepadaku. Wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang kurang ajar kepadaku, sama saja dia kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang kurang ajar, zalim kepada cucu Nabi, para habaib syarifah, sama saja dia kurang ajar kepada Nabi Muhammad, kurang ajar kepada Allah. Jauh surga, dekat neraka. Walaupun dia ulama, walaupun dia kiai, walaupun dia presiden, walaupun dia pejabat, benci ke satu Habib saja kata Nabi Muhammad, pasti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Nama Imam Ghazali itu cantik namanya. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad, abahnya Muhammad, datuknya Muhammad, buyutnya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, nanti boleh ikut. Namanya ini umpamanya Hanafi bin Hanafi bin Hanafi bin Abdurrahman. Umpamanya. Wah, biar segar. Tidak usah ribut, bangun. Ya, kalau ngantuk matanya gini kan, tahan. Nah, itu mulianya para habaib. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa baca sholawat 1 kali saja, 1 aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan Allah berikan kepadanya 10 sholawat. Maksudnya sholawat di sini apa? 10 kebaikan, 10 rahmat, 10 perlindungan, 10 obat, 10 kesembuhan dari segala macam bahaya penyakit, khususnya virus corona. Yang rajin baca sholawat jauh insyaallah dari virus corona. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya menurut akal, alhamdulillah santri al-jihad nih kan? Ini kan ngumpul. Ya tak jaga jarak, santri tak pakai masker. Tapi karena di sini santri rajin beribadah, baca sholawat, baca Al-Quran, alhamdulillah oleh Allah dilindungi. Ya, dalam Al-Quran apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya Allah turunkan dari Al-Quran. Apa gunanya Allah menurunkan Al-Quran? Ma huwa syifaa'un, sebagai obat kata Allah.
Jadi orang yang rajin baca Al-Quran itu obat, perlindungan. Warahmatun dan rahmat lil mu'minin, kata Allah, hanya bagi orang yang percaya, yang yakin bahwa Al-Quran itu dapat menjadi obat. Kalau yakin, kalau tak yakin tidak bisa. Sedangkan orang sekarang ini lebih yakin kepada perkataan pakar kesehatan. Kalau pakar kesehatan dari Amerika yang ngomong, wah dia percaya. Tapi kalau Allah yang berfirman dalam Al-Quran, dia tak percaya. Contoh kalau tidak percaya, ya, ketika ada virus corona banyak tidak orang takut. Ketika ada corona, mana masker. Oh, kayak seakan-akan dia kalau pasti mati kena corona. Masker, basuh tangan, jaga jarak 3 meter. Dengan bininya pun jaga jarak. Akhirnya kalau tidur dengan bini, suami nak cium bini tak boleh langsung pakai kayu, uik, tak boleh, bahaya. Ya. Ketika virus corona takut berlebih. Yang mana virus corona? Virus corona belum jelas, tak terlihat mata. Tak terlihat dengan mata, belum pasti, belum jelas ente kena. Tapi kalau neraka, pasti dah. Ketika dengar virus corona takut berlebih. Tapi ketika dengar neraka, siksa kubur, santai jadi. Contohnya, banyak ada orang ketika dengar azan masih santai? Ada? Banyak ada? Jangan jauh-jauh, ente jak santri yang degil-degil. Allahu Akbar. Bukan langsung bangun, ya narik sarung. Masih melengkung. Hayya 'alas shalah, kuping tutup pakai bantal. Ya. Nah, ini contoh santri, apalagi orang yang tidak mondok. Yang dengar corona yang belum jelas ya, belum pasti kena, takut berlebih. Tapi yang udah pasti terjadi hari kiamat, pasti terjadi siksa kubur, pasti terjadi neraka, santai-santai saja. Contohnya banyak orang Islam tidak sholat. Banyak tak perempuan-perempuan muslimah yang tak pakai kerudung, tak pakai jilbab? Banyak. Tak pakai jilbab tapi pakai masker. Ada? Ada tak? Perempuan muslimah yang Islam tak pakai jilbab tapi pakai masker? Ada? Ya, perintah dokter pakai masker dia ikut. Tapi perintah Allah disuruh pakai jilbab tidak ikut. Dia selamat dari corona tapi tak selamat dari neraka. Makanya dia perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Al-Quran. Jadi orang yang batal wudhu, orang yang hadas, belum mandi besar, yang orang haid datang bulan, diharamkan untuk melakukan sholat. Jangan nanti burak-burak alim yang perempuan ketika datang bulan dia masih sholat. Allahu Akbar. Ketika assalamualaikum ditanya kena kawan, ngapain ente sholat? Ente kan datang bulan. Itulah anak kalau tak sholat gimana gitu perasaan anak. Tahu ente datang bulan, ente head, lalu ente sholat, bukan dapat pahala, dapat dosa. Ente ndak sholat tuh, ente head ndak sholat, itu dapat pahala karena ente taat aturan Allah. Oleh Nabi Muhammad diberitahu, orang yang head datang bulan ndak usah sholat, ente ndak sholat dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau ente sholat ente dapat dosa. Kenapa? Karena ente ndak ikut perintah Allah. Udah enak-enak diberi keringanan, ndak usah sholat, masih sholat orang yang head. Ya, Pak. Yang kedua, orang yang hadas besar kecil diharamkan apa? Wanahwuha. Ya, dan seumpamanya sholat. Apa seumpamanya sholat? Ya, haji itu diharamkan juga. Tawaf di Ka'bah diharamkan. Sholat, semua sholat, baik sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat janazah. Sholat janazah juga tidak boleh, harus punya wudhu. Terus Wat tawafu dan tawaf, tawaf juga tidak boleh, haram. Jadi umpamanya ente haji atau umroh, mudah-mudahan semuanya nyampe ke Mekah. Iya, umpamanya ente haji atau umroh nyampe di Mekah, nyampe di Ka'bah, ente tawaf. Tawaf tuh berapa kali putaran? Ya, 7 kali putaran, memutari Ka'bah 7 kali. Ketika ente putar 3 kali, batal. Ketika mutar 3 kali, wudhu ente batal. Bagaimana kalau wudhunya batal? Tidak boleh ente melanjutkan putaran keempat. Harus keluar dari Ka'bah, keluar di lingkungan Ka'bah, nanti keluar wudhu dulu, baru boleh masuk, lanjut lagi. Tadi kan udah dapat 3, tidak usah ulang dari depan, tinggal lanjut ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Setelah tawaf ente sa'i. Kalau sa'i, tahu sa'i? Sa'i itu lari-lari kecil, itu tidak diwajibkan wudhu. Jadi andaikan ketika sa'i batal wudhu, tidak apa-apa, lanjutkan, sah.
Yang wajib punya wudu tawaf. Tawaf wajib punya wudu. Sama. Wa hamlul mushafi, dan membawa mushaf. Apa itu mushaf? Al-Quran. Baik Al-Quran berbentuk sempurna satu jilid atau kertas yang ditulis Al-Quran. Sama juga itu namanya mushaf. Ya, ada buku nih, buku umpamanya, buku tulis. Ente tulis Fatihah. Dari pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ini udah jadi mushaf buku. Nggak boleh ente sentuh kalau tak punya wudu. Ya, nggak boleh ente bawa kalau tak punya wudu. Ini udah disebut mushaf. Di antara juga papan tulis. Biasa papan tulis kan ente nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini ente tidak boleh sentuh nih. Papan tulis ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh sentuh karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk mushaf, termasuk Al-Quran. Caranya kalau mau nulis harus pakai wudu, punya wudu. Kalau tak punya wudu tak usah tulis, haram. Ya paham. Jadi membawa mushaf Al-Quran atau potongan Al-Quran atau sesuatu apapun yang ditulis Al-Quran itu tidak boleh kalau tak punya wudu, ada sebesar ada sekecil. Samir. Wa mashu warakihi. Juga tidak boleh menyentuh lembaran Al-Quran, lembaran mushaf. Wa mashu warakihi, dan menyentuh lembaran mushaf atau lembaran Al-Quran. Juga tidak boleh. Bawa tak boleh, nyentuh juga tak boleh. Ya, kalau tidak punya wudu, ada besar ada kecil, nyentuh pun tidak boleh. Terus. Samir. Wahawashihi, dan pinggirannya juga tidak boleh. Menyentuh lembarannya atau pinggirannya sedikit ya. Atau ya pinggir mushaf, ya tidak boleh. Tidak boleh juga apa? Wajildihi, dan kulitnya. Ya. Kulitnya Al-Quran. Umpamanya kulit Al-Quran juga tidak boleh nyentuh kulit. Atau ini umpamanya ente punya Al-Quran baru, lalu kulitnya lepas, lalu ente sentuh, tidak boleh walaupun udah lepas. Ini saking mulianya Al-Quran. Beda dengan orang Salafi Wahabi. Ya, orang Salafi Wahabi mengatakan bahwa kita nyentuh Al-Quran ini nih, tidak apa-apa, tidak punya wudu. Karena ini kertas biasa. Al-Quran yang asli itu udah ada, udah diangkat. Ya, udah diangkat di Lauh Mahfuz, udah diangkat oleh Allah. Sedangkan ini hanya tulisan, hanya kertas saja, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Dipegang, tidak punya wudu, tidak apa-apa. Bahkan baca, ya, simpan di bawah pun tidak apa-apa. Umpama di ujung sana ada Al-Quran, kaki ente bujur gini, nah di ujung bujuran kaki ente ada Al-Quran, itu tidak apa-apa kata orang Wahabi. Ya, orang-orang Wahabi, tahu orang Wahabi? Orang Wahabi, Salafi, Wahabi, bukan jamaah Kubah. Ya, jamaah Kubah itu bagus tuh ya, rajin sholat berjamaah. Ini Salafi Wahabi. Bedanya dari pakaian. Kalau jamaah Kubah tuh, jamaah Kubah pakai gamis, pakai sorban, bagus tuh ya. Nah, kalau Salafi Wahabi enggak, dia tak mau. Dia pakai celana biasanya. Celananya tinggi, enggak pakai imamah, enggak pakai sorban gini. Ya, dia cuma pakai, kadang pakai songkok, kebanyakan sih enggak pakai songkok. Berjenggot sedikit ya. Jenggotnya tak panjang ya, panjang jenggotnya hampir sama dengan bulu ketiak emas lah kurang lebih. Segegam sedikit. Ya. Ini orang-orang Salafi Wahabi. Itu Al-Quran enggak apa-apa. Ya, kentut pegang Al-Quran, enggak apa-apa. Quran simpan bawah, enggak apa-apa. Ente duduk di atas kursi, Qurannya di bawah sambil bujurkan kaki, enggak apa-apa. Kata orang Wahabi Salafi, kenapa? Karena itu Al-Quran hanya kertas saja, hanya pulpen yang ditulisnya di kertas. Enggak ada kemuliaan. Kayak gini orang Salafi Wahabi, enggak mau nyium tangan ulama, enggak mau. Enggak boleh, haram, syirik. Ya. Jadi orang-orang Wahabi, contohnya aliran Wahabi itu Mekah. Nah, di Mekah tuh aliran Wahabi. Jadi kalau mas biasanya lihat umpama habis sholat maghrib, antara maghrib dengan isya di Mekah tuh ada ngaji Quran. Ada kelas anak-anak, ada kelas orang besar, ya. Ada anak-anak kecil-kecil. Nanti gurunya duduk di tiang masjid di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah, duduk tiang masjid. Nanti datang budak kecil-kecil, ya, sampai 10-20 orang. Ya. Nyetor hafalan Quran atau ngaji tak mas tuh biasa mah lihat akhlak mereka tuh kayak apa. Rupanya anak kecil-kecil salaman ke gurunya tidak cium tangan karena mereka mazhab Wahabi. Walaupun ulamanya jenggotnya panjang, ya sampai ribuan, ulama ngetop kayak Sudes. Yang tahu Sudes ini. Yang biasa baca Al-Quran yang cantik suaranya di Mekah itu Sudes. Itu Wahabi itu.
Ya, mengharapkan maulid, maulid tak boleh masuk neraka, tahlilan masuk neraka, ini sudes. Ya. Jadi murid anak kecil-kecil kalau salaman gini, nggak dicium sambil berdiri. Jadi baru datang, pamannya datang, ya, datang ke ustadznya salaman. Ustadznya digini kan, coba tes. Gini kan nih salaman nih. Dah, duduk. Ya. Satunya lagi salaman, duduk dengan gurunya. Kenapa mereka tidak cium tangan? Karena tidak boleh. Jadi orang-orang Salafi Wahabi tidak boleh cium tangan manusia. Kenapa? Karena itu nyembah haram, syirik, tidak boleh. Ini orang Wahabi, bodoh bala namanya ya. Sampai anaknya pun tidak cium tangan ke orang tua, tak boleh. Jadi anak tidak apa-apa. Ya. Nah, sedangkan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diajarkan seperti itu. Tangan ulama cium, tangan habaib cium, dapat barokah. Ya, karena kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalaman denganku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, masuk surga. Ini ada hadis Nabi nih. Kayak kita kan, kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, tapi ente bersalaman dengan Mas umpamanya, atau dengan Abi. Ente bersalaman dengan Abi. Abi bersalaman dengan gurunya. Ya, Kiai Busiri atau Habib Muhsin Al-Hinduan, guru Abi. Guru Abi itu banyak. Kiai Sirajuddin, Habib Muhsin Al-Hinduan, termasuk Habib Sholeh Al-Haddad, Kiai Busiri, Habib Hasan Baharun juga Abi berguru Dalwah. Jadi ente salaman dengan Abi. Abi bersalaman dengan, anggaplah Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun bersalaman dengan gurunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bersalaman dengan Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas bersalaman dengan Sayyid Abdullah Syatiri. Terus salaman nyampe pada Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa bersalaman denganku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, nyambung dengan Nabi Muhammad, masuk surga. Tapi sholat, tak sholat. Ini bonus nih, tambahan rajin sholat. Ya, salaman dengan ulama. Makanya kalau ente ketemu dengan ulama, cium tangannya. Bahkan ya disebutkan dalam kitab, memandang wajah ulama itu ibadah. Ya, memandang wajah guru, wajah ulama itu ibadah. Tapi mandangnya dengan penuh cinta karena Allah. Bukan karena gurunya ganteng ente mandang sampai keluar liok ente. Itu mandang nafsu, tak boleh, haram. Ya, mandangnya karena cinta kepada Allah, itu berpahala, menghapus dosa. Jadi tidak boleh selanjutnya menyentuh pinggiran Al-Quran, menyentuh kulit Al-Quran, terus juga kotaknya Al-Quran, tempatnya tidak boleh, papan tulisnya tidak boleh, terus wa ila qotihi dan gantungan Al-Quran, wa ila qotihi dan gantungan Al-Quran. Umpama Al-Quran ada apa, tas, ya ada tasnya, lalu tasnya digantung ke, umpama ini ada paku, ya ente punya Al-Quran disimpan di tas, atasnya digantungkan di paku. Ente nyentuh pakunya tak boleh selama masih ada Al-Quran, tak boleh. Saking mulianya Al-Quran. Ya. Terus wasundukihi dan lemarinya, kotaknya tak boleh. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kan ada Al-Quran di atasnya tuh. Ente nyentuh lemari tak boleh. Selama masih ada Al-Quran, ente nyentuh lemari tak boleh, haram. Kalau tak punya wudu. Ini saking mulianya Al-Quran. Tapi anak cuma mas, anak tidak punya wudu mas, anak bukan mau nyentuh Al-Quran mas, mau menghidupkan mikrofon, haram, tak boleh. Karena ente tak mau nyentuh lemari. Kecuali ente nyentuh mikrofon tanpa nyentuh dari jauh. Tidak apa-apa, boleh. Pakai tenaga dalam, ente nyentuh, itu boleh. Terus. Wahuwa fihi, sedangkan Al-Quran berada di dalamnya, di dalam lemari tersebut, atau di atasnya sama. Wahuwa fihi, sedangkan Al-Quran berada di dalamnya. Terus jadi ente nyentuh lemari yang ada Al-Quran, atau nyentuh gantungan paku yang paku tersebut digantungkan Al-Quran, selama Al-Qurannya masih ada, tidak boleh, haram. Tapi kalau Al-Qurannya udah tidak ada, tidak apa-apa. Contoh umpamanya ente ada kastok, tahu kastok apa tuh bahasa Indonesianya kastok? Bukan kastok, katok. Yang tempat ngaji Quran kayu yang apa tuh namanya? Rehal. Rehal bahasa Indonesianya, bahasa Indianya katok. Ya. Katok bahasa Indonesianya.
rehal. Nah, yang kayu gini. Ketika kayu tersebut tuh, yang ente bahasa ngaji itu, rehal, ada Al-Qur'annya, ente nyentuh kayunya tak boleh. Tapi ketika Al-Qur'annya udah diambil, disimpan, ente nyentuh tak apa-apa kalau ente tak punya wudu, boleh. Kayak ini lemari, ente nyentuh sekarang tak punya wudu, tak boleh. Yang wudunya batal, nyandar situ, tak boleh, haram. Tapi ketika udah dipindahkan Al-Qur'an, ndak ada Al-Qur'annya lagi, boleh ente nyentuh. Selama Al-Qur'annya masih ada, ndak boleh. Samir. Wama dan sesuatu. Wama dan sesuatu kutiba yang ditulis. Kutiba yang ditulis lidirasatil Quran, ya. Untuk belajar Al-Qur'an. Lidirasatil Quran, untuk belajar Al-Qur'an. Ya. Samir. Walau bihirqatin. Walaupun dengan kain. Walaupun dengan alas kain. Jadi tidak boleh juga apa saja yang ditulis Al-Quran, ya baik nulis untuk latihan atau untuk belajar, itu tak boleh. Papan tulis ditulis Bismillahirrahmanirrahim, ente pegang papan tulis, tak boleh, haram. Walaupun pakai kain, walaupun pakai lapis, tidak boleh. Umpamanya ente tak punya wudu, lalu ada Al-Quran, umpamanya ada Al-Quran, ini cek-ceknya Al-Quran nih. Nah, ente pegang Al-Quran pakai lapis, nih lapis, tidak boleh, haram, tetap haram. Ya. Paham? Ini bukan manusia. Ya, kalau nyentuh perempuan pakai lapis tidak batal wudu, tapi kalau nyentuh Al-Quran walaupun pakai lapis, lapis kertas, lapis tisu, lapis kain, tidak boleh, tetap hukumnya haram. Istamir. Wa yahillu dan halal. Wa yahillu dan halal hamluhu membawa mushaf. Hamluhu membawa mushaf fi amtiatin di dalam barang-barang yang lain. Fi amtiatin di dalam barang-barang yang lain. Istamir. La biqasdil mushafi, tanpa berniat membawa mushaf. La biqasdil mushafi, tanpa berniat membawa mushaf. Istamir. Boleh ente bawa Quran bercampur dengan barang lain. Contoh, ketika ente punya wudu, ente mau berangkat sekolah nih, ente pakai tas. Di tas tersebut ada buku LKS, ada pulpen, ada kotak pensil. Lalu ente masukkan Al-Quran di tas ente. Lalu ente gendong bawa. Ya, ketika ente gendong, jalan dari kamar mau nyampe ke lapangan, kentut umpamanya. Gimana? Kalau ente niatnya bukan bawa Al-Quran, ente cuma niat bawa tas, ya, bawa tas, enggak apa-apa, enggak dosa. Ya. Yang penting niatnya bukan membawa Al-Quran, bawa tas. Tapi kalau ente niatnya bawa Al-Quran, dosa. Jadi caranya tergantung niat. Kalau bercampur dengan barang lain, kalau tasnya tidak bercampur, isi cuma Al-Quran, tidak boleh, tetap haram. Ini yang jika bercampur dengan barang lain. Samir. Wa tafsirin. Nyentuh tafsir tidak apa-apa, nyentuh tafsir. Tafsir Jalalain tuh, ente tidak punya wudu, tidak apa-apa tafsir. Ya, kalau Al-Quran tidak boleh. Samir. Terus wa qalbu waraqihi, boleh juga wa qalbu waraqihi, membalik lembaran Al-Qur'an, lembaran mushaf. Ya. Membalik lembaran mushaf. Terus binahwi udin dengan kayu. Binahwi udin dengan kayu. Islamir. Wala yumna'us sabiyyu al-mumayyizu min hamlihi. Tadi kalau nyentuh Al-Quran pakai lapis kain tak boleh. Tapi kalau ente nak balik, umpamanya ente tak punya wudu nih, batal wudu, tapi ente pertama ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Kentut. Quran ente ada di rehal. Kentut ente batal. Ya. Orang tak punya wudu pasti boleh tak ngaji? Boleh tak? Yang penting tak nyentuh Al-Quran. Lalu itu batal. Ketika batal, nanggung nih Yasin dapat setengah, mau ana lanjutkan. Tapi ya, kalau ana lanjutkan, ana harus balik Al-Quran nih. Lembarannya harus ana balik gini. Karena lanjutannya di belakangnya. Kalau nyentuh langsung tak boleh. Boleh pakai apa? Pakai kayu boleh. Ambil kayu nanti panjang, kita sentuh pelan-pelan buka. Set, boleh. Atau siwak boleh. Tapi kalau pakai kain, tidak boleh. Umpamanya nanti batal. Tapi lebih bagus sih wudu, ya, biar lebih sempurna lagi pahalanya. Samir. Wala yumna'us sabiyyu al-mumayyizu min hamlihi. Samir. Wa masjihi lidirasati. Samir. Wa man
tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi aw tayaqqana al-hadatsa wa syakka fil taharati bana ala yakinihi. Samir. Faslun. Dikit lagi. Samir. Karir. Wala yumna'u as-sabiyyu. Wala yumna'u dan tidak boleh dicegah. Wala yumna'u dan tidak boleh dicegah as-sabiyyu anak kecil. As-sabiyyu anak kecil, Samir. Al-mumayyizu yang tamyiz, Min hamlihi untuk membawa Al-Qur'an. Min hamlihi untuk membawa mushaf. Jadi anak kecil yang tamyiz di umur 7 tahun ke atas bisa membedakan baik buruk, siang malam, yang manfaat bahaya, bedakan warna, bedakan duit, itu namanya tamyiz. Umur 7 tahun ke atas. Tidak boleh cegah dia untuk membawa Al-Qur'an. Jadi orang tamyiz yang 7 tahun ke atas boleh dia bawa Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang tamyiz wudunya sah. Yang umur 7 tahun ke atas itu wudunya sah. Jadi dia memegang Quran tidak apa-apa boleh. Terus, Samir? Sedangkan yang belum tamyiz kayak Nafa itu tidak boleh pegang Al-Quran. Kenapa? Karena dia wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Terus, tapi ada lanjutannya, Samir? Wa masihi dan menyentuh mushaf. Wa masihi dan menyentuh mushaf, Samir? Lid dirosati untuk belajar. Lid dirosati untuk belajar. Nah, jadi kalau anak udah tamyiz, dia tidak punya wudu, ya masih kecil, tidak punya wudu umpamanya, ya tidak apa-apa dia nyentuh Al-Quran, bawa Al-Quran, nyentuh, tapi dengan syarat niat belajar, karena anak kecil, ya anak kecil. Tapi kalau lebih bagus lagi, dia suruh wudu kalau anak kecil, wudu semuanya, wudu. Nah, tapi kalau umpama untuk ngaji, anak kecil ini kan biasa payah, yuk disuruh wudu, ya suruh ngaji jak payah, pakai suruh wudu. Ya, cara yang penting dia datang ngaji, dia belajar pelan-pelan, nanti lama-lama dia tahu hukumnya. Samir. Wa man tayaqqana dan barang siapa yakin. Wa man tayaqqana dan barang siapa yakin. At-taharata suci. At-taharata suci, Samir. Wa syakka dan ragu. Wa syakka dan ragu bil hadathi di dalam hadas. Samir. Au tayaqqana atau dia yakin hadas. Au tayaqqana al hadas atau dia yakin hadas. Terus wa syakka fit taharati dan ragu di dalam suci. Wa syakka fit taharati dan ragu di dalam suci. Samir. Bana ala yakinihi. Bana maka dia membangun, meyakin. Bana ala yakinihi maka tergantung keyakinannya, gitu ya. Bana ala yakinihi maka tergantung keyakinannya. Jelas. Jadi andaikan ragu, ya. Anak punya wudhu ke belum ya? Anak kentut ke tak ada ya? Ini kadang-kadang kan ragu. Anak kentut ke tak ada? Kayaknya kentut, tapi kayaknya tak ada sih. Udah, anak yakin anak tak kentut, umpamanya. Enggak, pokoknya anak yakin anak kentut. Udah, ente yakin ente tak kentut, ya tetap ente boleh sholat, ente boleh megang Al-Quran. Tapi kalau ente masih ragu-ragu terus, kentut ke tak ada? Enggak, anak yakin kentut. Udah, yakin. Pokok yakin anak tak kentut kata ente, yakin. Usolli fardhu dhuhri. Tapi kayaknya anak kentut. Enggak, yakin anak tak kentut. Usolli fardhu dhuhri. Tapi kayaknya anak kentut. Nah, ini tak bisa dah. Wudu tak nak. Jadi andaikan ente masih ragu antara kentut atau tidak, lalu ente yakin, enggak, anak yakin anak tak kentut, yakin pokoknya. Allahu Akbar. Nah, udah sah salat ente. Nah, jadi tergantung keyakinan kita. Kelas? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.